jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Bagaimana Pak Jokowi terus ingin melakukan penetrasi politik ke akar rumput supaya pengaruh politiknya itu akan semakin signifikan, terutama dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politik di masa-masa yang akan datang, khususnya pemilu yang terdekat adalah 2029. Kan selama ini Pak Jokowi yang didatangi terus rumahnya kan. Ya sekarang kita balik nih ya, Pak Jokowi yang mendatangi Anda semua untuk bicara tentang Indonesia, menenteramkan Anda dan ngajak sama-sama kita bangun Indonesia deh. Bukan berarti ya kalau dia turun ini artinya mengancam Pak Prabowo, enggak, ini justru untuk memperkuat Pak Prabowo. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat muslim di tanah air. Awal Juni mendatang, Presiden ke-7 Joko Widodo berencana belusukan atau berkunjung keliling Indonesia. Posisi Jokowi yang banyak disebut masih berperan sebagai kekuatan penyeimbang di luar struktur formal, ditambah posisi Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden menjadi menarik untuk dicermati. Di balik rencana belusukan Jokowi, inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas tema soal Presiden Jokowi yang akan berkeliling Indonesia, Mas Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sejauh ini sehat Mas Yogi. Alhamdulillah. Hadir juga Bung Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan. Bung Ansi, apa kabar? Baik, selamat malam Mas Yogi. Semangat, sangat malam. Masih semangat? Pasti Membersamai Indonesia ini? Harus semangat. Ada juga Bung Freddy Damanik, Sekjen Projo. Rasanya di antara bertiga ini yang paling punya legacy membicarakan Jokowi hari ini adalah Bung Freddy. Oke, saya akan ke Bung Freddy dulu. Bung Freddy, kalau kita melihat pernyataan Anda di Dialog Kompas TV minggu lalu yang mengatakan bahwa Joko Widodo akan keliling Indonesia awal Juni, akan menyerap aspirasi, dan kemudian saat itu oleh seniornya Bung Ansi dijawab ya mungkin keliling-keliling untuk menunjukkan ijazah. Bercanda politik, tetapi juga ada ekspektasi juga. Jangan-jangan pro kontra soal ijazah ini bisa dijawab dengan keliling-keliling. Anda bisa menceritakan lagi persisnya gimana atau ada perkembangan terbaru soal rencana Joko Widodo keliling Indonesia? Ya, terima kasih Mas Yogi. Jadi saya mau katakan begini, tema ini sehubungan dengan rencana belusukan Pak Jokowi ini, kita juga harus melihatnya secara objektif. Maksud saya begini, memang Pak Jokowi bukan lagi Presiden Republik Indonesia, tetapi beliau masih seorang tokoh nasional, seorang negarawan yang juga seorang pemimpin yang selama puluhan tahun selama beliau memimpin yaitu terbiasa dekat dengan rakyat. Jadi ketika ada pernyataan beliau, ada rencana beliau yang menyatakan mau keliling Indonesia, justru itu bukan hal yang aneh. Itu adalah karakter dasar beliau. Ya, karena selama puluhan tahun memimpin, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode, memang itulah yang dilakukan beliau. Jadi beliau itu tapi kali ini kesannya tuh kayak dipersiapkan, dirancang 1 tahun, keliling-keliling. Seperti kami ingin tahu apa yang sebetulnya mendorong, selain tadi yang sudah disampaikan bahwa beliau ini adalah tokoh 2 periode, banyak yang masih mengagumi, banyak yang masih mendukung. Tapi kan pasti ada juga sesuatu yang, apa sih yang terbaru? Karena ini kan bicara soal itu tadi, mantan presiden melihat apakah akan bicara soal situasi bangsa ini atau akan mendengar orang-orang yang selama ini berkeluh kesah datang ke rumah beliau. Jadi kan konteks pernyataan Pak Jokowi itu memang awalnya disampaikan kepada kami, relawannya.
Nah, beliau menyampaikan pertama kondisi kesehatan saya sudah pulih 99%. Oleh karena itu rencananya saya awal Juni akan keliling Indonesia. Bagaimana relawan siap mendampingin saya? Otomatis relawannya menjawab siap. Nah, kemudian kan berkembang. Jadi memang kebiasaan Pak Jokowi itu sampai sekarang ini kan kita lihat menerima Itu persis ya. Jadi kan kita ini menduga-duga ini relawannya Jokowi yang akan menjadi fasilitator di setiap daerah, atau PSI yang kita sebut-sebut partai yang sedang disiapkan, atau keduanya. Saya tahu jawaban dari Anda pasti akan mengatakan ya tentu relawan, tapi siapa tahu Anda. Enggak. Oh enggak. Sekali lagi konteks pertemuan itu dengan relawan dan itu disampaikan kepada relawan. Tidak ada partai di situ. Maaf, tidak ada PSI. Tidak disebut juga PSI. Tidak disebut PSI di situ. Tetapi saya juga sering sampaikan kalau misalnya publik juga udah tahu lah bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan PSI. Kalaupun harus misalnya itu berdampingan dengan PSI kan bisa saja sekali kayu 2-3 pulau terlampaui. Tapi sekali lagi ya kami relawan-relawan itu menyampaikan kepada beliau, Pak, ini Pak daerah-daerah yang pengen dikunjungi, teman-teman daerah, relawan-relawan masyarakat, ada kepala desa di sana yang menyampaikan begini Pak, meminta Bapak datang. Itu yang melalui relawan. Yang melalui kunjungan ke Solo, ke rumah beliau itu juga banyak yang pengen dikunjungi. Jadi begitu. Saya akan gali lagi nanti. Yunarto Wijaya, pengamat politik, sempat juga berbicara di Kompas TV dan dia memberikan analisa bahwa kunjungan Jokowi ini semacam ingin memberikan perbandingan kepada publik. Kira-kira enak zamanku toh gitu, atau mungkin mengevaluasi. Ini kata Yunarto ya, kita dengar dulu kutipannya Yunarto Wijaya. Tapi kalau bicara apakah politik atau tidak ya pasti, karena Pak Jokowi adalah manusia politik. Ketika sekarang ada banyak pertanyaan tentang kontroversi kebijakan dari pemerintah yang sekarang ada, Prabowo Gibran, biasanya ada fenomena pena zaman kutoh gitu. Kalau kita ingat dulu yang dimanfaatkan oleh kekuatan Orde Baru ketika reformasi sendiri memang masih memiliki banyak kelemahan. Sehingga menjadi sangat lumrah dalam logika kepuasan publik, orang cenderung sebagian diantaranya akan rindu kembali kepada masa Jokowi. Oke, Bung Ansi, sebagai perwakilan dari partai yang lama jadi rumahnya Pak Jokowi, Anda melihat rencana belusukan ini seperti apa? Sama seperti perspektifnya dari Yunarto Wijaya yang mengatakan dia ingin memberikan pesan bahwa enak zaman saya, atau mendengar, atau aspirasi, atau seperti apa? PDI Perjuangan membatasi diri untuk mengomentari ataupun mencampuri urusan dan juga strategi politik partai politik lain ataupun juga tokoh-tokoh politik yang memang tidak ada hubungan dengan PDI Perjuangan. Membatasi itu dalam arti apa? Energi politik PDI Perjuangan tidak ke arah sana. Kalau kita bicara politik, itu kan esensinya hanya ada dua, Mas Yogi. How to get power, bagaimana berkontestasi dalam eleksi untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat. Setelah mendapatkan ini, how to use power, how to execute the power. Bagaimana kemudian mandat ini digunakan bekerja untuk masyarakat. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, kita tahu bahwa bukan saatnya lagi untuk melakukan serap aspirasi. Karena fase kontestasi 2024 itu baru kita lalui beberapa waktu lalu. Dan 2026 itu lebih dekat ke 2024 ketimbang ke 2029. Maka kalau kita bicara soal kontekstualitas waktu terkait dengan fase, menurut kami ini adalah fase saatnya bekerja, memanfaatkan mandat, kepercayaan dan kekuasaan yang sudah dimiliki oleh pemerintah, yang sudah didapatkan dari rakyat untuk menjawab persoalan-persoalan rakyat. Saat ini yang dibutuhkan rakyat itu adalah solusi konkret untuk menjawab masalah pengangguran, penciptaan lapangan pekerjaan,
pendapatan yang menurun, dan daya beli yang juga semakin sulit, masyarakat hari ini ingin mendapatkan hal-hal yang konkret dari pemerintah. Dan kalau bicara soal PDI Perjuangan hari ini berada pada fase ini. Kami sudah mendapatkan mandat menjadi nomor 1, hat-trick 3 kali berturut-turut dalam pemilu legislatif, Sekaligus penyeimbang. sekaligus kemudian menjadi partai penyeimbang, dan dalam Pilpres Presiden Prabowo itu belum sampai 2 tahun memimpin Indonesia. Maka ini harusnya menjadi fase untuk menunjukkan kinerja, untuk menjawab persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Kalau rencana kunjungan Jokowi itu atau belusukan Jokowi itu adalah salah satunya merespon situasi saat ini, di mana ada keterpurukan ekonomi yang masih dirasakan minimal dari indikator kurs rupiah, kemudian IHSG, kemudian juga tadi mungkin disampaikan oleh Bung Ansy bahwa masih banyak lapangan pekerjaan yang belum terisi, lapangan pekerjaan yang ada di mana-mana, dan ancaman-ancaman PHK. Kalau memang Pak Jokowi hadir sebagai tadi tokoh bangsa kalau kata Bung Freddy, PDIP tentu merespon bahwa kalau memang sejalan, karena PDIP kan juga penyeimbang, dan di dalam pidato di DPR kan Pak Prabowo mengatakan terima kasih dan menghormati kepada PD Perjuangan yang telah memposisikan diri untuk mengoreksi pemerintahan. Serap aspirasi itu adalah satu fase Oke. yang harus dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan aspirasi itu harus ada kanalisasi untuk kemudian menemukan solusi ataupun jalan keluar seperti apa. Yang perlu dipertanyakan adalah setelah yang bersangkutan melakukan aktivitas serap aspirasi, lalu aspirasi yang kemudian sudah dikumpulkan ini itu didistribusikan lewat kanal apa? Ini menjadi pertanyaan. Oke. Yang kedua, ini Bung Ansy benar-benar memposisikan tanda kutip lugu, atau sebenarnya udah tahu Pak Jokowi kan kita tahu semua tangannya ada di mana-mana, paling nggak menteri-menteri juga masih banyak yang proksinya Pak Jokowi. ya kalau bicara soal serap aspirasi hari ini apa sih yang tidak kita ketahui? Oke. Hari ini kan semua persoalan sudah kita ketahui. Ya, ada persoalan ekonomi. Oke. Ya, dan itu adalah persoalan pertama yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat begitu. Oke. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan lagi turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi, tetapi yang diharapkan ekspektasi rakyat ini apa solusi konkretnya? Jangan-jangan Pak Jokowi tujuannya untuk supaya ada solusi konkret. Lewat cara apa? Mendengar kemudian menyampaikan lewat putranya yang jadi wakil presiden, atau langsung bertelepon dengan presiden sekarang, karena bagaimanapun kan sejarahnya Pak Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran. Ya, kalau seperti itu kan dalam posisi putra beliau adalah wakil presiden, mestinya bisa langsung saja kan begitu. Oke. Dan hari ini kan memang ruang demokrasi, ruang politik sudah sangat terbuka, semua isu-isu yang berkembang di masyarakat itu sangat gampang untuk kita dapatkan, sangat well informed. Jadi publik ini bertanya, Untuk apa belusukan? untuk apa Oke. ini? Karena yang dibutuhkan hari ini adalah solusi konkret, cepat, menjawab apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan rakyat. Nah itu yang ditunggu-tunggu oleh publik hari ini. Oke. Mas Adi, tadi sudah didengarkan dari Bung Freddy maupun Bung Ansy bahwa ya untuk apa, tapi juga ada alasannya. Tetapi kan Mas Adi melihat ini contoh untuk mempertegas bahwa makin membayangi pemerintahan Prabowo Gibran atau apa? Kalau saya simpel ya, saya ingin melampaui diskusi-diskusi yang sifatnya normatif. Bahwa Pak Jokowi itu suka belusukan, saya kira memang tidak bisa dibantah. Bahwa Pak Jokowi masih tokoh nasional juga tidak bisa dibantah. Bahwa ini ada keinginan serap aspirasi juga tidak bisa dibantah. Tapi ini kan perdebatannya adalah long years ago. Sangat relevan kalau Jokowi masih jadi presiden. Tapi hari ini saya justru membaca apa yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah ingin mendapatkan efek memutar dari dampak yang saat ini menjadi bagian dari Jokowi. Efek memutar itu satu diarahkan kepada PSI, yang kedua adalah kepada Mas Gibran Raka Buming Raka.
Bagi saya di situ konteksnya. Beberapa jam yang lalu Anda masih ingat kan pernyataan Jokowi selalu mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu masih 2 periode, artinya sampai 2034. betul, dalam konteks itu saya ingin mengatakan kenapa saya ingin menyebut efek memutar. Jokowi sepertinya cukup meyakini bahwa kesukaan publik terhadap dirinya masih kuat. Approval ratingnya mungkin masih cukup stabil hingga hari ini. Kalau dengan berkeliling ke seluruh Indonesia, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, orang semakin suka kepada Pak Jokowi, maka ada kecenderungan orang yang suka kepada Jokowi akan mengikuti kemanapun langkah dan sikap politik Jokowi. Apalagi misalnya beberapa detik yang lalu kita membaca beberapa media online yang menyebut bahwa Pak Jokowi akan menghadiri undangan-undangan yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI dan kawan-kawan Projo. Itu jelas. Artinya apa? Jokowi semakin ingin mengidentifikasi dirinya adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Artinya bicara soal pertarungan politik 2029 kan? Exactly. Saya tidak bicara hal-hal yang lain. Kalau kita diskusi di kelas ada makalah mungkin bisa panjang kali lebar. Tapi bahwa saya mengingat betul 2 momen penting yang disampaikan oleh Jokowi dalam acara PSI waktu di Solo dan di Makassar, bahwa Jokowi akan all out, akan total untuk memenangkan PSI di 2029. Caranya apa? Supaya mendapatkan kecintaan dan kesukaan rakyat, belusukan dan turun ke bawah. Dan Jokowi sepertinya ingin menjadi imam besar kepada kader-kader PSI dan Projo untuk membesarkan ini partai gajah.